Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perkenankan pada kesempatan ini channel Takwil ya ini membahas ya tentang jarak tempuh ya Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Isra Mi'raj ini bersifat mukjizat, maka untuk memahaminya harus berdasarkan beberapa hal, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis ya tentu, karena Isra Mi'raj ini banyak diterangkan juga di dalam hadis ya. Ketiga yaitu tentang sains dan teknologi temuan manusia, yang tentunya ada korelasinya dengan Al-Quran dan hadis. Untuk mencari ya jarak tempuh atau jarak jauh yang dilalui oleh Nabi ketika Isra Mi'raj ini, yang pertama saya mengambil dalil ya dalam Al-Quran yang terdapat pada surat As-Sajdah ya ayat 5 ini. Ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yutabbirul amro minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'uddun. Allah lah yang mengatur segala urusan ya, dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik lagi kepadanya membutuhkan waktu 1 hari. Yang 1 hari ini apabila menurut perhitungan waktu di bumi ini yaitu 1000 tahun ya, menurut perhitungan kita ini. Dari perbandingan ini ya, 1 hari maksudnya 1 hari di area Allah, yaitu di luar langit biru, ini sama dengan 1000 tahun di bumi kita ini ya. Sedangkan menurut temuan-temuan sains dan teknologi ya, 1 hari adalah 1 putaran bumi. 1 hari adalah 1 putaran bumi. Ini saya ulang ya. 1 hari adalah 1 putaran bumi. Sedangkan bumi ya, kelilingnya ini sekitar 40.000 kilometer ya. Jadi ini dibulatkan ya, karena persisnya ini sulit ya, jadi lingkaran bumi ini kelilingnya adalah 40.000 kilometer. Maka ini bisa dicari jarak bumi kita ini ke langit biru. Karena di luar langit biru itu sudah area Allah ya ini. Sedangkan bumi kita ini dijangkau oleh Allah dengan belum bisa melihat Allah secara langsung ini. Dalam perhitungan perbandingan ya, waktu 1 hari dibanding 1000 tahun ya, maka jarak bumi kita ke langit ini bisa ditemukan dengan cara
satu hari di sini ya, satu hari di sini ini menempuh jarak 40.000 kilometer ya, karena satu putaran bumi ya. 40.000 kilometer ini dikalikan 1.000 tahun ya. Dikalikan 1.000 tahun memperoleh sekitar 15 miliar kilometer. Jadi ini sudah pembulatan ya. Ini 14 miliar 610 10 juta kilometer ya. Jadi kita bulatkan menjadi 15 miliar kilometer. Dalam penciptaan langit dan bumi ya, ini ada 7 langit dan bumi. Ini penciptaannya adalah secara simetris ya. Jadi ada langit dan bumi lainnya selain langit dan bumi yang kita tempati ini ya. Ini penciptaannya karena satu gugusan, maka ini simetris ya. Bentuknya sama. Oleh sebab itu ya, kita ambil perbandingan ya. Jarak bumi dengan langit ini karena keliling bumi ini adalah 40.000 kilometer, sedangkan jaraknya langit dan bumi ini adalah 15 miliar kilometer, maka perbandingannya bisa kita temukan 1 dibanding 375.000 ya di perbandingannya ini ya. Karena ini ada petunjuk ya bahwa luasnya surga. Jadi salah satu tempat yang di luar langit biru itu adalah surga. Ini yang nantinya tempat kekal ya, kekalnya manusia. Jadi dari bumi ini diciptakan dulu, kemudian mati, kemudian dihidupkan lagi, kemudian ditempatkan di surga. Itu adalah tempat kekal. Jadi di luar langit biru itu merupakan tempat-tempat makhluk yang sudah kekal. Inilah sistem yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan makhluknya dari yang rusak kemudian menjadi yang kekal. Karena penciptaan yang diciptakan oleh Allah ini adalah secara simetris, maka tempat-tempat yang di luar langit biru itu ini kalau simetris seperti penciptaan langit dan bumi, maka antara tempat-tempat satu dan lainnya ini luasnya yang sama, sehingga bisa dicari luasnya surga dulu, kemudian dicari kemudian tempat-tempat lainnya itu sama, tempat lainnya lain surga ya, selain surga itu sama. Karena tinggi langit ini perbandingannya 1 dibanding dengan 375.000, maka ya kalau luas daratannya surga itu seluas 7 langit dan 7 bumi, maka ini bisa dicari ya luasnya langit surga itu. Karena itu yang dilampaui oleh Nabi, maka luasnya daratan surga itu berdasarkan di dalam surat Ali Imran ayat 133, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mencari ampunan dari Tuhanmu ya, karena disiapkan surga ya yang luasnya seluas langit dan bumi. Samawat ini maksudnya 7 langit dan 7 bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa ini. Maka bersegeralah mencari ampunan kepada Allah, karena manusia ini banyak salahnya, maka
untuk tobat itu adalah mencari ampunan kepada Allah. Sehingga bisa dicari luasnya daratan surga itu adalah 7 kali ya 30 miliar kilometer, karena garis tengahnya itu dikalikan 2 dari eh, jari-jari bumi ke langit, yaitu 15 miliar kilometer. Maka 7 kali 30 miliar kilometer ini adalah merupakan luas bumi dan langit ya, menjadi 210 miliar kilometer. Karena tinggi langit ya, maka tinggi langit di surga itu perbandingannya adalah 210 miliar kilometer kali 370.000 kilometer, ditemukan 78 kuadriliun ya, 750 triliun kilometer, maka dibulatkan menjadi 79 kuadriliun. Jadi jari-jari langit surga itu adalah 79 kuadriliun, atau ya 79 kali 10 pangkat 15. Ini adalah jari-jari langit surga. Maka garis tengah langit surga dikalikan 2, yaitu 79 kuadriliun kali 2 menjadi 158 kuadriliun ya. Sehingga karena luasnya langit ya, karena yang dilalui itu adalah langit-langitnya, yaitu menjadi 158 kuadriliun, sehingga luas daerah lainnya ini sama. Maka jarak tempuh ya yang dilalui oleh Nabi ketika Isra Mi'raj ya bisa disimpulkan ini berdasarkan hadis ya, dari bumi ke langit ini adalah 15 miliar kilometer ya. Kemudian mengelilingi 7 langit dan 7 bumi 210 miliar kilometer. Kemudian melewati ya langit Sidratul Muntaha 158 kuadriliun ya. Kemudian melalui langit Baitul Ma'mur yaitu 158 kuadriliun. Ini adalah sama karena kalau melihat penciptaan langit dan bumi ini simetris ya. Maka kemudian ya melalui langit juga ya, langit mustawa ya, langit mustawa yaitu 158 kuadriliun, yang kemudian ini langit surga yaitu 158 kuadriliun ya, sehingga jumlah total menjadi 632 kuadriliun 225 miliar kilometer, yang dibulatkan menjadi 632 kali 10 pangkat 15 atau 632 kuadriliun. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah ya. Inilah ya jarak tempuh ya yang dilalui oleh Nabi ketika Nabi
menjalani Isra Mi'raj. Selain itu ketika Nabi menerima perintah sholat, maka ketika turun ke langit ini adalah menemui Nabi Musa bertemu dengan Nabi Musa. Maka oleh Nabi Musa dalam perintah sholat itu ditanya berapa kali kemudian Nabi menjawab 50 kali. Kemudian Nabi Musa menyarankan supaya minta keringanan kepada Allah karena umatnya Nabi Musa tidak kuat melaksanakan kebanyakan tidak kuat melaksanakan perintah sholat 50 kali. Sehingga Nabi menuruti saran dari Nabi Musa, sehingga bolak-balik antara langit ke surga ini sekitar 9 kali karena minta keringanan 555, sehingga sampai satu hari itu 5 kali perintah sholat yang kita laksanakan satu hari ini 5 kali, yang 9 kali ini dikalikan 158 kali 10 pangkat 15 sama dengan 1422 kali 10 pangkat 15 atau 1 kali 10 pangkat 18. Ini dibulatkan menjadi 1 kuantiliun. Yaitu kalau kita kasih 0 yaitu nolnya 18, ini jadi 1 kuantiliun. Sehingga dengan kesimpulan bahwa rute yang ditempuh Nabi atau jarak tempuh yang ditempuh Nabi ketika Isra Mi'raj ini lebih dari 1 kuantiliun. Ini lebih dari 1 kuantiliun. Inilah jarak yang ditempuh oleh Nabi 632 kuadriliun ditambah 1 kuantiliun menjadi 1,6 lebih kuantiliun. Sehingga kalau dibulatkan menjadi 2 kuantiliun. Inilah jarak tempuh yang dilalui oleh Nabi ketika Isra Mi'raj, sehingga ini adalah sangat jauh. Dan ini analisa jarak yang ditempuh Nabi ketika Isra Mi'raj ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian sains dan teknologi temuan manusia. Sehingga kalau kita bayangkan sangat-sangat jauh perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.